Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hafid Al-Hadi dengan NIM 6120 1232 209 dari program studi manajemen kelas RA8 semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya pelajari terkait teori ekonomi. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ekonomi mikro. Pengertian ekonomi mikro mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Manfaat mempelajari ekonomi, memprediksi tindakan manusia, perencanaan bisnis, kebijakan sumber daya manusia, penentuan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif, deskriptif, menggambarkan fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat, dapat diuji kebenarannya dengan data. Contoh, penerapan teknologi dalam pertanian dalam meningkatkan hasil panen. Pernyataan normatif, perspektif, menyatakan bagaimana dunia seharusnya berdasarkan nilai, etika, dan penilaian pribadi, tidak dapat diuji secara empiris. Contoh, apakah lembaga pemerintah lebih baik daripada pasar dalam menyediakan air? Alternatif sistem ekonomi. Yang pertama ada grafik dan kurva. Alat utama dalam teori ekonomi, membantu memahami teori ekonomi dengan lebih mudah. Yang kedua, statistik, mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Yang ketiga, angka indeks, menunjukkan perubahan rata-rata dari sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Ekonomi mikro versus ekonomi makro. Ekonomi mikro mengkaji interaksi individu dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk dalam perusahaan ruang lingkup lebih kecil. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, ruang lingkup lebih luas. Perilaku penjual dan pembeli. Penjual memiliki perilaku yang serupa dalam menjual barang. Ciri-cirinya memiliki proses memecahkan masalah konsumen, melibatkan pelanggan. Pembeli, keputusan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada ketimpangan ekonomi, yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi rendah, yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis, yang keenam ada akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Jenis-jenis dan alat analisis ekonomi. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menggambarkan kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada waktu tertentu. Ekonomi deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data empiris atau fakta mengenai peristiwa ekonomi, kemudian menyajikannya dalam bentuk angka grafik atau kurva. Yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teori ekonomi menggunakan model abstrak untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, cara kerja sistem ekonomi, dan terbentuknya harga komoditi. Yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menerapkan teori dan prinsip ekonomi dalam situasi nyata untuk memprediksi kemungkinan hasil ekonomi
terapan bersifat praktis dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaannya, yang pertama, ruang lingkup ekonomi mikro lebih sempit sedangkan ekonomi makro lebih luas. Teori mikro membahas teori harga, produksi, dan pasar. Makro membahas kebijakan fiskal, moneter, hubungan dengan faktor sosial, hukum, budaya, dan politik. Yang terakhir, pembahasan mikro membahas aspek ekonomi secara terkhusus, sedangkan makro membahas masalah ekonomi secara lebih luas seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut kita bahas materi dari kelompok 2, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Arsyad 1991. Di sini ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Misalnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga, permintaan elastis unitary. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Memiliki arti bahwa sebuah harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Yang keempat, ada permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Yang kelima, ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu X atau kurva akan sejajar dengan sumbu X atau Q. Memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Di sini ada faktor-faktor menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama ada ketersediaan barang pengganti, substitusi. Semakin banyak dan semakin baik barang substitusi, elastis permintaannya juga bakal kian besar. Barang-barang yang punya substitusi cenderung memiliki elastisitas harga lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki substitusi. Yang kedua, jumlah penggunaan barang dan jasa. Jumlah pengguna
barang mempresentasikan tingkat kebutuhan dari barang tersebut di kalangan konsumen. Semakin besar jumlah pengguna suatu barang atau jasa, semakin besar elastisitas permintaannya. Yang ketiga, pengeluaran atas barang dan jasa. Semakin besar persentase pengeluaran terhadap barang atau jasa, elastisitas permintaannya cenderung semakin tinggi. Sebagai misal, elastisitas barang mewah. Barang mewah cenderung bersifat elastis karena itu bukan termasuk kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Yang keempat ada intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan juga termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan. Artinya, apabila kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa sangat besar, pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan cenderung minim. Yang kelima ada masa penyesuaian. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang diminta, permintaannya akan kian elastis. Hal ini disebabkan karena konsumen memerlukan waktu untuk mempelajari pergerakan harga-harga baru. Yang terakhir, yang keenam, pendapatan konsumen. Faktor penghasil ini disebut juga sebagai efek pendapatan. Tingkat pendapatan penduduk punya pengaruh kuat terhadap elastisitas permintaan barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli akan semakin meningkat juga. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama ada jumlah persediaan. Apabila perusahaan menyiapkan persediaan barang dalam jumlah besar, kurva penawaran akan lebih elastis. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut bisa segera memasuk barangnya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen masyarakat. Jika stok habis, perusahaan bakal kesulitan memasok barang sehingga kurva penawaran akan menjadi inelastis maksudnya. Yang kedua ada mobilitas faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Dalam hal ini, mobilitas tinggi pada faktor produksi memungkinkan produsen menyesuaikan kapasitas produksinya secara fleksibel. Dengan begitu, elastisitas penawarannya menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada jangka waktu produksi. Jangka waktu produksi sangat mempengaruhi elastisitas penawaran. Sebagai contoh, elastisitas penawaran barang industri akan berbeda dengan produk pertanian. Daya tahan penyimpanan. Produk yang memiliki daya tahan lebih singkat, misalnya makanan, cenderung bersifat inelastis. Sebaiknya produk yang berdaya tahan lama, misalnya kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Sifat perubahan biaya produksi. Putu Ayu Idrayati SE MPH dalam Bahan Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi untuk Kesehatan Masyarakat 2016 menyebut bahwa sifat perubahan biaya produksi termasuk sebagai faktor elastisitas penawaran bakal bersifat inelastis jika kenaikannya hanya dapat dilakukan dengan cara menambah biaya produksi. Sebaliknya, apabila penawaran dapat ditambah dengan biaya produksi kecil, penawaran tersebut bersifat elastis. Kemudahan produsen baru memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah dijajaki langsung oleh produsen baru, namun ada pula pasar produk yang sulit dimasuki oleh para produsen baru. Contoh pasar produk yang mudah dimasuki produsen baru adalah bisnis es kopi atau minuman kekinian seperti bubble tea. Para pedagang atau produsen baru bisa dengan mudah membuka usaha minuman tersebut karena
Misalnya tidak banyak kebutuhan modal, dengan begitu penawarnya akan cenderung lebih elastis. Baik, kita lanjut materi dari kelompok 3 tentang masalah ekonomi. Ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, pemerintah atau pengusaha maupun pejabat. Kebutuhan dan keinginan konsumsi manusia dalam kehidupannya. Masalah ekonomi ini yang mendasari orang melakukan kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Karena kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Kelangkaan sebagai sumber masalah. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terkecukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan secara luas. Kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik tradisional dan masalah ekonomi modern. Berikut adalah beberapa masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Masalah pokok ekonomi yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang melibatkan jumlah besar penduduk yang hidup di garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Masalah ini menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan, dan ketidakadilan, mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi yang merata menjadi tujuan penting. Yang ketiga ada pengangguran terjadi ketika sebagian besar angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah mengacu pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang lambat. Pertumbuhan yang rendah dapat menyebabkan penurunan investasi, kekurangan kesempatan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat. Yang kelima ada ketahanan ekonomi terhadap krisis. Ketahanan ekonomi yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan memulihkan krisis ekonomi seperti krisis keuangan global atau perubahan situasi ekonomi yang tidak stabil. Membangun sistem keuangan yang stabil, kebijakan fiskal yang bijaksana, dan diversifikasi perekonomian dapat membantu meningkatkan ketahanan perekonomian suatu negara. Akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Masalah akses terhadap pendidikan berkualitas dan keterampilan yang relevan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang merata serta penyesuaian kurikulum yang merata serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja menjadi penting untuk mengatasi masalah ini. Ini yang keenam ya.
Perbedaan masalah modern dan klasik dalam modul ekonomi kelas X yang disusun oleh Yusmarini dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan tentang perbedaan masalah ekonomi aliran klasik dan modern. Perbedaan ekonomi klasik ada 3, yaitu yang pertama, produksi penyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua ada konsumsi menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga ada distribusi menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Perbedaan modern ada 3, yaitu ahli ekonomi dari Amerika Serikat Paul A. Samuelson mengemukakan 3 permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian pada era ekonomi modern. Yang pertama, what, apa, berapa. Pertanyaan apa yang berapa berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan seperti komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. Misalnya, barang apa yang harus diproduksi? Apakah akan memproduksi makanan, obat-obatan, buku, dan seterusnya? Tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan sesuai jumlah yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga ada how, bagaimana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Misalnya harus mempertimbangkan metode atau teknologi apa yang harus kita gunakan untuk memproduksi suatu barang. Yang ketiga ada for whom, untuk siapa. Pertanyaannya selanjutnya, apa yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus ditata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi harus diperhatikan faktor-faktor mempengaruhinya. Faktor ini yang ditinjau lebih lanjut untuk mengatasi masalah yang ada. Berikut faktor-faktor masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga modal kerja, yang keempat proses distribusi, yang kelima tingkat konsumsi. Masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern adalah masalah yang muncul ketika terjadi keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kian beragam. Setiap negara akan menghadapi masalah ekonomi modern. Selama ketersediaan sumber daya tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka masyarakat harus membuat pilihan. Sehingga penting bagi kita semua untuk mempelajari pengertian dan contoh masalah ekonomi modern. Selain karena semua orang akan mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi modern sangat berperan penting dalam jalannya suatu negara. Contoh masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Yang kedua ada pengangguran. Yang ketiga ada perubahan iklim dan lingkungan. Yang keempat ada ketahanan energi. Yang kelima ada globalisasi dan ketidakpastian. Baik, kita lanjut dari materi kelompok 4 tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu.
Pengertian teori permintaan berdasarkan buku Ekonomi Mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Kurva permintaan. Kurva permintaan, definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total suma barang hal yang tersebut, yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama ada permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka, seperti yang pertama perubahan harga, yang kedua perubahan pendapat, yang ketiga substitusi dan komplement, yang keempat barang normal, barang inferior. Dapat perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Yang kedua dari permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain yang pertama ada harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang yang bersangkutan, yang kelima harga barang lain yang berkaitan, yang keenam waktu, yang kedelapan jumlah penduduk, yang kesembilan ramalan masa yang akan datang. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Yang pertama, harga barang lain terdiri dari barang pengganti. Sesuatu barang dinamakan barang pengganti kepada orang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Barang pelengkap. Barang pelengkap merupakan apabila sesuatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Barang netral. Barang netral merupakan barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Yang kedua, pendapatan para pembeli terdiri dari yang pertama barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Yang kedua, barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang ketiga, barang normal. Barang normal, sesuatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dan permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Yang keempat, barang mewah. Barang mewah merupakan jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, termasuk golongan ini. Penawaran. Definisi penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama, penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Yang kedua, kurva penawaran. Kurva penawaran supply kurva adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran.
Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Efek faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama, harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua, biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi. Biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Tindakan ini dapat mengurangi penawaran dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Yang ketiga, tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda dari setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran sesuatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, tingkat teknologi. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru, sehingga menimbulkan efek produksi dapat ditambah dengan cepat dan biaya semakin murah. Jadi kemajuan teknologi dapat menimbulkan kenaikan penawaran. Baik, kita lanjut dari materi kelompok 5, konsepsi dari suatu fungsi produksi. 2. Analisis marginal. Dalam konteks fungsi produksi, analisis marginal dilakukan untuk menentukan produk marginal dari setiap input, yaitu tambahan output yang dihasilkan dari tambahan satu unit input. Bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan per orang. Pengertian perusahaan per orang. Perusahaan per orang adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Karakteristik perusahaan perorangan. Yang pertama, pemilikan tunggal dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, mulai dari perencanaan hingga operasional harian. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Yang ketiga, kontrol penuh. Pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengembalian keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Yang keempat, modal terbatas. Sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Yang kelima, tidak ada pemisahan legal. Tidak ada perubahan hukum antara pemilik dan perusahaan. Kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama, ada mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua, pengambilan keputusan yang cepat, privasi bisnis. Yang ketiga, yang keempat, kepuasan pribadi. Yang kelima, pengelolaan yang sederhana. Kekurangan perusahaan perorangan di sini ada 5. Tanggung jawab pribadi tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan modal. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang terbatas. Yang kelima, keterbatasan dalam ekspansi. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Yang pertama, teori perusahaan klasik. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Fungsi biaya dan fungsi produksi menjadi dua aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Yang kedua, teori perusahaan neoklasik. Dalam pandangan neoklasik, perusahaan dianggap sebagai kotak hitam yang memproses input menjadi output. Fokus utama adalah pada keseimbangan antara biaya marginal MC dan pendapatan marginal MR untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Yang ketiga,
teori perusahaan modern. Teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Perusahaan tidak hanya fokus pada maksimasi keuntungan, tetapi juga pada pencapai tujuan lain seperti pertumbuhan pasar dan inovasi produk. Teori produksi dalam ilmu ekonomi. Teori produksi membahas hubungan antara input faktor produksi dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Yang pertama, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Yang kedua, skala produksi. Skala produksi merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input mempengaruhi output. Ada 3 jenis skala produksi. Yang pertama, skala hasil meningkat. Yang kedua, skala hasil konstan. Yang ketiga, skala hasil menurun. Faktor produksi. Tanah, land, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi, contoh lain pertanian, tambang, dan sumber air. Tenaga kerja, labor, merujuk pada upaya manusia yang dikerahkan dalam proses produksi. Kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. Modal, kapten, meliputi aset fisik seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kewirausahaan, entrepreneurship, merupakan kemampuan untuk mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya, mengambil risiko, dan mengelola usaha untuk menghasilkan keuntungan. Konsep dari suatu fungsi produksi. Yang pertama, ada fungsi produksi sederhana. Salah satu bentuk umum dari fungsi produksi adalah fungsi Cobb-Douglas. Terus ada konsepsi dari suatu fungsi produksi. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.